Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan masih dapat menjumpai area persawahan yang cukup luas. Namun tidak demikian dengan masyarakat di perkotaan. Sebagian besar area persawahan telah diubah menjadi area dengan fungsi yang lain, seperti perumahan, kawasan bisnis atau industri, jalan atau lokasi pembangunan infrastruktur lainnya. Variasi pada bentukan alam turut mempengaruhi jenis dan bentuk area persawahan yang ada. Tidak semua daerah persawahan didirikan pada daerah dataran rendah di sekitar aliran sungai atau dikenal dengan floodplain. Namun banyak juga persawahan yang dibuat di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Di Indonesia sendiri, teknik ini dikenal dengan teknik sengkedan atau terasering. Tanaman padi sebagian besar jenisnya diketahui membutuhkan banyak air dalam beberapa masa awal pertumbuhannya. Sedangkan di daerah pegunungan atau dataran tinggi, karena kondisi permukaan lahannya yang tidak rata menyebabkan air melimpah cukup cepat sebelum sampai ditahan oleh lapisan tanah. Hal ini yang mendasari teknik terasering diterapkan untuk areal persawahan di dataran tinggi untuk memaksimalkan penyerapan air hujan dan retensi air. Teknik terasering dengan membuat teras-teras pada lahan miring memperkecil tingkat kemiringan lereng dan mengurangi panjang lereng, sehingga dapat mengurangi kecepatan air di permukaan yang mana juga mengurangi tingkat erosi. Dapat dikatakan teknik terasering mampu meningkatkan produktivitas lahan yang miring, juga turut andil dalam menjaga kestabilan lereng dan konservasi daerah dataran tinggi dan pegunungan. Praktek terasering merupakan warisan dunia, karena praktek terasering juga memiliki sejarah yang cukup panjang dan tersebar di banyak negara-negara di Asia. Praktek ini sangat erat dengan nilai-nilai kultur suatu bangsa hingga hubungan sosial kemasyarakatan, selain fungsi penting dalam konservasi lingkungan. Karena alasan-alasan inilah situs sawah terasering di berbagai belahan dunia menjadi situs warisan dunia yang diinskripsi oleh UNESCO, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang salah satu mandatnya mengurusi warisan dunia tersebut. Salah satu warisan dunia tentang terasering yaitu berada di sawah terasering Hongehani. Bentang sawah yang menempati area seluas 16.630 hektar di selatan Yunnan, Tiongkok yang berada di kaki gunung Ailau hingga daerah aliran sungai Hong. Diakui sebagai warisan dunia pada tahun 2013, situs ini merupakan peradaban masyarakat Han selama 1.300 tahun yang beremigrasi dari bagian Tiongkok barat laut. Sawah yang diairi oleh air irigasi di daerah ini membentuk lembah-lembah yang sempit. Kurang lebih terdapat 3.000 teras yang membentuk gugusan sawah terasering Hongehani. Untuk mendukung kegiatan bercocok tanam, masyarakat daerah pegunungan juga membangun sistem irigasi yang kompleks. Dengan curah hujan yang tinggi dan iklim subtropis lembah, masyarakat membangun sawah terasering di dataran tinggi pegunungan yang sebelumnya ditutup oleh vegetasi hutan lebat. Kondisi tanah yang subur serta suhu yang sejuk menjadi faktor yang mendukung lahan persawahan dapat menghasilkan tanaman padi yang melimpah. Ditambah lagi keuletan masyarakat dalam mengelola lahan sawah, memberikan hasil yang produktif. Tentu saja menjadi panorama unik dan mempesona melihat langsung keberadaan persawahan terasering. Apalagi jika melintasi ruas jalan di area perkampungan, akan menjumpai areal persawahan berada di bawah dan atas ruas jalan. Metode persawahan terasering sendiri adalah metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan memperkecil kemiringan lereng serta
meminimalisasi kemungkinan terjadinya erosi. Pada teras itulah diolah menjadi lahan sawah untuk ditanami padi. Kelebihannya, sistem pengairan antar persawahan menjadi lebih mudah karena metode terasering tersebut. Berada di areal persawahan tersebut, muncul rasa kagum melihat lereng pegunungan bisa digarap menjadi lahan persawahan yang produktif. Di satu sisi bisa menjadi sumber pangan untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ada ekspektasi berbeda saat menyusuri pematang sawah dengan metode terasering dibanding sawah metode datar yang lazim kita jumpai di pedesaan. Beras menjadi makanan pokok lebih dari separuh penduduk bumi. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), pada merupakan tanaman paling berharga, kedua dan terbesar ketiga di dunia. Salah satu cara memproduksi padi adalah dengan bercocok tanam di lahan perbukitan yang subur dan cukup sumber air untuk pengairan padi. Bercocok tanam di lahan perbukitan biasanya dengan sistem terasering, yaitu metode bercocok tanam dengan membangun undakan di lereng bukit dan gunung untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Terasering dibuat untuk mengurangi kemiringan tanah menjadi sedikit datar. Daerah datar inilah yang akan mengelilingi perbukitan sehingga bisa ditanami. Bercocok tanam terasering ditemukan oleh suku Inka yang tinggal di pegunungan Amerika Selatan. Metode bercocok tanam ini memungkinkan penanaman tanaman di daerah perbukitan atau pegunungan yang kontur tanahnya landai dan curam. Daerah pegunungan biasanya menimpah sumber air dari perbukitan di atasnya. Saat ini bercocok tanam terasering banyak digunakan oleh negara-negara di Asia yang merupakan penghasil padi seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Bahkan sawah terasering yang ditemukan di Cordillera Filipina telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Begitu juga di Bali, Indonesia. Selain untuk penanaman padi, sawah terasering juga digunakan untuk menanam padi, kentang, dan jagung. Bercocok tanam terasering juga umumnya digunakan di pulau-pulau seperti Kepulauan Teneri karena memiliki medan berbukit. Bercocok tanam terasering dapat mencegah terkikisnya nutrisi tanah oleh hujan. Nutrisi tanah yang tetap baik akan menghasilkan tanaman padi yang sehat dan subur. Terasering sendiri merupakan struktur tanah yang dirancang untuk memperpendek panjang lereng. Sebagian dari kita mungkin sering melihat lahan sawah di area perbukitan atau pegunungan yang memiliki struktur berundak seperti anak tangga. Struktur lahan sawah seperti itulah yang memiliki kita sebut terasering. Terasering dirancang untuk memperpendek panjang lereng dan atau mengurangi kemiringan lereng dengan cara menggali dan mengisi tanah melintasi lereng. Tujuan pembuatan terasering adalah untuk mengurangi kecepatan aliran air dan meningkatkan resapan air. Dengan begitu, tanah pegunungan dan perbukitan yang miring dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Terasering juga bisa menjadi cara mencegah tanah longsor. Terasering adalah struktur tanah yang juga disebut sebagai tanah sengkedan. Terasering dikembangkan pada wilayah lereng untuk mengurangi kecuraman. Dan untuk lebih memahami apa itu terasering, beginilah. Terasering merupakan tanah sengkedan yang memiliki struktur seperti teras yang berundak. Sebenarnya terasering adalah suatu metode konservasi tanah dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng. Tujuan membuat struktur tanah menjadi terasering adalah untuk menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Terasering adalah jenis struktur tanah yang dapat mencegah tanah longsor di daerah rawan longsor,
seperti lereng bukit atau gunung. Maka tidak mengherankan bahwa struktur tanah terasering adalah jenis struktur tanah yang cukup banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia.